Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mengerjakan soal semester atau soal PAS Kabupaten Bantul tahun 2020 kelas 12 IPA dengan mata pelajaran fisika. Oke, teman-teman. Di sini ada 40 soal, semuanya tentang listrik. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nomor 1. Berikut yang berkaitan dengan gaya kolom. Gaya kolom itu adalah F. Rumusnya, kalau ada pernyataan-pernyataan ini nulis rumus ya. K Q1 Q2 per R kuadrat. Tidak dipengaruhi oleh kedua muatan. Jelas salah karena ini dipengaruhi oleh Q1 dan Q2, ini salah. Berbanding lurus dengan jarak kedua muatan, salah ini ya. Ini F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berbanding terbalik dengan kuadrat muatan, salah. Harusnya berbanding lurus. Berbanding lurus dengan kuadrat jarak, salah. Yang berbanding terbalik. Dipengaruhi jarak kedua muatan. Nomor 2. Diketahui R1 ini 2 ohm, R2 4 ohm, 8 ohm. Tegangannya 14 volt. Berapakah arus yang melewati R2? Karena ini kan disuruh paralel. Kalau paralel itu yang sama V-nya. Berarti sini V-nya 14, sini juga 14, sini juga 14. Tinggal dicari. Ingat rumus V sama dengan I kali R. Yang dicari adalah I. Berarti I sama dengan V per R. Yang ditanya R2, berarti yang dipakai V2. Ini R2 nya yang 4, berarti 14 dibagi 4. Nah, 3,5. Lanjut. Sebuah kawat penghantar panjangnya 3 meter memiliki hambatan sebesar R. Jika kawat tersebut dipotong menjadi 5 bagian yang sama panjang, maka besar hambatannya masing-masing penghantar adalah, ini hambatan yang dipengaruhi oleh bentuk. Itu R itu sama dengan R rho hambatan jenis L per A. Berarti R itu berbanding lurus dengan L panjang kawat. Kalau kawatnya diperpendek 1/5, berarti R nya juga 1/5 R. 1 dibagi 5 itu 0,2 R ya. Terus sebuah keluarga menyewa listrik PLN 450 watt dengan tegangan 110, sedangkan sebuah lampu dengan spesifikasi 100 watt dengan tegangan 220. Jadi gini, lampu itu walaupun beda watt antara spesifikasi dan yang ada pada PLN itu bisa dipasang. Yang penting konsepnya, kalau tidak hanya lampu, tapi kalau sering keluar itu lampu, R itu selalu tetap. Hambatan lampu walaupun dipasang dipindah dimanapun, rangkaian di dalamnya tidak akan berubah hambatannya. Untuk rumusnya tidak usah saya kasih tahu penurunannya, saya kasih tahu rumus asli, rumus langsung aja. N sama dengan VL per VT kuadrat dikali PT per PL. VL itu tegangan lampu, tegangan pada spesifikasi lampu, berarti 220 dibagi VT itu V total atau VPLN nya 110 kuadrat, daya total 450 dibagi daya pada lampu 100. Ini coret-coret 2/1 dikuadratkan berarti 4/1. Ini coret-coret ini dibagi 5, 9/2 berarti dikali 9/2, 18. Jadi lampu yang dapat dipasang adalah 14 lampu. Lanjut, suatu pemanas air hambatannya 11 ohm
memasak 4 kilo air dengan suhu 100 derajat dengan kalor uap. Ini kalau kalor uap ini nggak mungkin negatif, ini positif ini. 6. Alat dipasang dengan tegangan 220 volt. Ini kan berarti kalau pemanas itu merubah energi listrik V menjadi energi panas, kalor. Di sini kalor uap. Energi listrik rumusnya yang diketahui ini yang R sama V. Berarti V kuadrat per R kali T. Sedangkan kalor uap itu M kali U. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan. Berarti T-nya yang ditanyakan, tinggal M U R dibagi V kuadrat. Pindah sini ya teman-teman. T sama dengan M masanya 4, U kalor uapnya ini 22 0,0000 dikali R 11 dibagi 220 dikali 220. Coret ini coret tinggal 3 ya ini teman-teman. Ini coret ini 5. Maaf ini 2. Coret ini 2. Berarti 2000 sekon. Karena ini joule. Kalau ini joule, waktunya juga SI, standar internasionalnya. Berarti kalau dijadikan menit berarti 2000 dibagi 60, coret berarti 100 per 3, 33,3. R1 nya 1 ohm, R2 nya 4 ohm, R3 nya 3 ohm. Rangkaian dibagi LE1 nya 6, E2 nya 5. Ini arah lobnya. Jika arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,5, maka tegangan jepit ini berarti V itu sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Nih, ikuti arah lobnya. Ketemu kaki panjang berarti plus 6. Terus ini ketemu kaki pendek berarti min 5. Ini yang E itu sumber tegangan. Ditambah karena ini seri, sigma E kali R, ini R nya tinggal dijumlahkan, berarti 1 tambah 4 tambah 3 I, karena harusnya sama. Ini ketemu 1 ditambah 5, 8 kali harusnya setengah, berarti 1 ditambah 4, 5. Dalam suatu percobaan, Dinda mendapatkan tugas merangkai kapasitor sebagai berikut. Ini yang dikerjakan ini dulu. Ini rangkaian kapasitor ini dan ini 3 farad sama 6 farad itu berarti seri. Kalau kapasitor seri itu seper. Seper C sama dengan seper C1 ditambah seper C2. Rumus cepat kalau ini cuma 2 kapasitornya, langsung aja C sama dengan C1 kali C2 dibagi C1 tambah C2. 3 dikali 6 dibagi 9. Coret-coret 3, coret-coret 2. Berarti ini serinya 2. Ini tak gambar ulang ya teman-teman. Yang ini sudah tak gabung. Misalnya ini yang 4. Terus ini bercabang. Sini 2. Ini yang 2 yang ini. 2. Terus yang ini tadi gabungannya juga 2 ini. Terus habis bercabang terus dia 1. Paralel itu tinggal dijumlahkan. Berarti ini nanti gambar ulangnya kayak gini. 4 4 1. Di seri kalau 3 ini pakai rumus yang biasa. Seper 4 ditambah seper 4 ditambah satuan 4/4. Seper C sama dengan ini 4 6.
berarti C dibalik 4/6 atau 2/3. Ini C total. Sedangkan V nya itu 6 volt. Besar energi kapasitor adalah yang ini setengah CV kuadrat, ini kan setengah sama setengah coret, ini sama ini coret, berarti ketemunya 12. Nomor 8, sebuah lampu mempunyai spesifikasi 8 watt 220 volt. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya lampu yang bekerja, ini teman-teman, kalau lampu itu dipasang dimanapun dia akan selalu sama hambatannya. Berarti kan ini rumusnya P sama dengan V kuadrat per R. Jadi rumus R sama dengan V kuadrat per P. Karena R nya sama, berarti V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. V1 kuadrat berarti 220 kali 220 kuadrat ya, dibagi P1 nya 50 sama dengan 110 dibagi P2. Ini coret 2, coret 2, ini coret 25, ini coret 12,5, berarti nilai P2 sama dengan 12,5. 4 rangkaian lampu seperti gambar ini, lampunya identik, disuruh mencari pernyataan yang benar. Kalau rangkaian lampu terang redupnya itu dipengaruhi oleh arus, besarnya arus yang melewatinya. Jadi ini karena ini jalan utama, otomatis arusnya yang melewati sangat banyak atau semua arus melewati A, berarti A yang paling terang. Ini benar berarti jawabannya. Terus kemudian ini kan bercabang. Kalau ini hambatannya ini kan melewati 2 hambatan, berarti ini hambatannya besar, berarti arusnya kecil. Ini kecil, yang sini lebih besar arusnya ya. Berarti arus B dan D itu sama. Motor yang melewati B dan melewati D itu sama jumlahnya. Jadi nyalanya B dan D itu sama terang. Sedangkan antara C dan B atau C dan D itu lebih terang yang C. Karena ini hambatannya sedikit, berarti arusnya banyak. C menyala lebih terang daripada B, benar. C paling redup, salah. Kalau dikasih sini yang paling redup berarti B sama D. Di 1, 2, 3. Ini loop nomor 10. Ini biasanya dikerjakan dengan persamaan 3 variabel. Kita kerjakan dengan cara lain. Ini gini. Ini anggapnya titiknya sini, ini arah sini. Pertama, karena ini kan ini paralel susunannya, kita cari R paralel dulu. Cari RP, R paralel. Oke. 1/RP sama dengan 1/10 ditambah 1/5 ditambah 1/10. 1/RP sama dengan 10, 1 tambah 2 tambah 1. Berarti RP dibalik ini 10 dibagi 4 atau 2,5. Setelah mencari RP, nih, geser ya teman-teman, geser sini. Tadi kan RP nya 2,5. Kita cari tegangannya, tegangan total atau yang pada di rangkaian. Ini gini, VPH sama dengan ini cari yang di sini, tegangan yang ada di sini. Ini kan arus, tegangannya arus dikalikan R. R-nya kan R paralel ini, dicari ke arusnya dulu. Berarti ini ketemu kaki panjang, berarti positif 10 dibagi R-nya 10. Jadi misalnya ini R1, ini E1, E2, R2,
R3 berarti sini nanti rumusnya E1 R1 tambah E2 R2 ditambah E3 R3 dikali R paralel. 10 dibagi 10 ditambah ini 5 bagi 5 ditambah 15 dibagi 10 dikali 2,5. 1 tambah 1 tambah 1,5 dikali 2,5. Jawabannya 3,5 dikali 2,5 8,75. Sampai sini mudah teman-teman. Dicari dulu, langkah pertama cari RP, terus ini dicari VPH. Karena paralel kan VPH bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat jalan yang ketiga. Terus kita cari masing-masing, misalnya yang sini. Ini yang rangkaian 1 ya, berarti VPH yang lewat sini. Berarti sigma E ditambah sigma IR. Ini sigma E nya. Dan VPH nya tadi ketemu 8,75. Ya teman-teman. Terus yang lewat sini, ini apa ini? Ketemu kaki panjang berarti plus 10 ditambah R nya ini kan cuma ini 10 ini, berarti 10 kali I1. Ini pindah sini jadi min, berarti 8,75 kurangi 10 sama dengan 10 I1. I1 sama dengan ini 1,25 bagi 10, berarti I1 sama dengan 0,125. Kalau misalnya nanti ada soal yang disuruh mengerjakan cuma satu, yang jalur ini, tinggal ini saja sudah selesai kan. Misalnya jalur tengah ya udah jalur tengah aja, tidak usah dicari tiga-tiganya. Kalau ini kita suruh mencocokkan, jadi harus dicari tiga-tiganya. VPH sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Sigma E nya ini ketemu kaki panjang berarti 5 ditambah 5 kali I2. Sigma VPH nya tadi 8,75. Ini minus ya tadi teman-teman, ini minus. Terus ini dikurangi berarti 3,75, 5 nya pindahan jadi kurang, sama dengan 5I2, berarti I2 sama dengan 3,75 dibagi 5. I2 sama dengan 0,75. Terus yang jalur ketiga sama juga dicari VPH sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Ini tadi yang ketemu jalur kaki panjang berarti 15 ditambah 10I3 sama dengan 8,75. 10I3 sama dengan ini kurang ini 6,25, berarti I3 sama dengan 0,625. Ini minus ya. Kalau minus berarti arah ini kebalik, jadi arahnya gini yang benar. Ini kan tadi panahnya gini, I1 tadi diperoleh minus, berarti arahnya yang benar bukan dari P ke H tapi dari H ke P. Kalau yang I2 tadi positif berarti udah benar dari P ke H sesuai panah ini. Persamaan pertama tadi, besar arus listrik yang melalui hambatan 5 ohm. Benar ya, 0,75. Arus listrik yang pada hambatan 10 ohm. 10 ohmnya ada 2 ya teman-teman. Yang ini tadi yang pertama dari H ke P karena negatif. Yang ini yang kedua, yang ketiga dari H ke P juga karena negatif, dari H ke P. Arah arus listrik pada hambatan 5 ohm dari P ke H, benar. Besar arus listrik pada 10 ohm, salah ya, 10 ohmnya ada 2, yang satu tadi min 0,125, yang satu min 0,625, berarti jawabannya 1, 2, 3. Nah, besok kalau ada 2 loop ini tapi paralel, kerjain pakai ini, cari RP dulu, terus cari
tegangan total, baru dianalisis satu-satu. Biasanya yang ditanyakan cuma salah satu, teman-teman. Lanjut nomor 11. R1 nya 2, ini 2, R2 nya 4, R3 nya 6. Ini satu loop, gini aja teman-teman loopnya. Berarti arahnya dari sini kan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0, rangkaian tertutup ya. Ini hukum 2 Kirchhoff. Ini ketemu kaki panjang berarti plus 3, ketemu kaki pendek berarti min 9. Ini yang E nya ditambah, karena dia R nya seri langsung aja ditambah 6 tambah 2 tambah 4I sama dengan 0. Min 6 ditambah 12I sama dengan 0, berarti I sama dengan 12I sama dengan 6, I sama dengan 6 bagi 12 atau setengah. Ini I. Yang ditanyakan adalah daya pada hambatan ini R2. Daya itu rumusnya banyak, teman-teman. Ada P sama dengan VI, P sama dengan IRI, P sama dengan V kuadrat per R, P sama dengan energi bagi waktu. Kalau ini yang diketahui kan I sama R, berarti pakai yang I sama R ini. P2 sama dengan I2 dikali R2 dikali I2. Karena dia seri, berarti arusnya antara I1, I2, I3 sama, berarti setengah. R2 nya tadi 4 dikali setengah, coret-coret 2, coret-coret 1. Jawabannya 1 ya teman-teman. Nomor 12, ketika arus listrik 0,75 mA mengalir pada suatu hambatan, beda potensialnya adalah 1,5 volt. Ketika arus listriknya yang mengalir 0,25 mA, beda potensial elektrikul pada hambatan tersebut adalah, ini hambatannya sama, jadi yang variabel bebasnya adalah I nya yang dirubah ini. Rumus V sama dengan I kali R, berarti rumus hambatan itu apa? R sama dengan V per I. Kalau hambatannya sama ya hambatan sama dengan hambatan, berarti V1 per I1 sama dengan V2 per I2. V2, V1 nya tadi 1,5 dibagi 0,75 sama dengan 0,25, ini V2. Coret-coret ini 5, maaf ini 3, coret-coret ini berarti 0,5, berarti V2 nya sama dengan 0,5. Gaya listrik antar dua buah muatan listrik yang berjarak 2 cm adalah 32 Newton. Jika jarak antar kedua muatan dijadikan 4 kali semula, maka besar gaya listriknya adalah, ingat rumus gaya listrik F sama dengan kakiku remuk-remuk. F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berarti sini F1 per R1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ini berbanding terbalik. F1 yang ditanya saja, F1 berarti R1 nya tadi awalnya menjadi 4 kali, berarti kalau awalnya itu R2, berarti R1 nya menjadi berapa kali? 4 R2 kuadrat. F2 nya 32. Kan ini tadi 4 kali semula toh, yang semulanya yang 2. Berarti F1 sama dengan R2 kuadrat, ini R2 kuadrat dibagi 16 R2 kuadrat dikali 32. Coret, ini coret berarti 2. Ini tinggal 2 kan teman-teman. Nomor 14, dua buah muatan segaris besar berada pada jarak 6 meter. Ini
jaraknya 6 meter. Berturut-turut 4 dan 5. Maka medan listrik yang timbul di tengah-tengahnya sini. Karena ini positif dan positif, medan listrik itu keluar positif menuju negatif. Berarti ini keluar yang disebabkan oleh Q1, Q2. Ini arahnya sini, terus ini arahnya sini. Berarti nanti saling mengurangkan. Medan listrik itu E K Q1 per R kuadrat. Karena jaraknya sama, terus K-nya juga sama, tinggal bisa dan saling mengurangkan, berarti E sama dengan E1 min E2. Berarti K Q1 per R kuadrat kurangi K Q2 per R kuadrat. Dan K-nya sama, R-nya sama, tinggal K per R kuadrat Q1 min Q2. Biar lebih mudah menghitungnya, K itu 9 kali 10 pangkat 9 dibagi R-nya tadi 3 ya, karena di tengah-tengah, 3 kali 3 kuadrat ini. Q1 min Q2 dibolak-balik terserah, karena ini tidak disuruh menunjukkan arahnya kemana. Berarti 5 kurangi 4 itu 1 mikrokolom itu berarti 10 pangkat min 6. Coret ini habis, berarti tinggal ini sama ini, berarti 1000 terus 10 pangkat 3. Jawabannya E teman-teman. Dua buah muatan masing-masing 2 dan 8 mikrokolom terpisah sejauh 15 cm agar gaya kolom 0. Nih, ini ada 2 buah muatan, ini plus 2, ini 8. Kalau ini sama-sama positif, biar menjadi 0 berarti letaknya muatan yang satu harus di tengah, di antara, bukan di tengah ya, maksudnya di antara dua muatan, dan dekat dengan yang kecil. Ini diukur dari yang besar, berarti yang besar itu misalkan X, terus yang sini kalau ini totalnya 15, berarti sini 15 min X. Karena gayanya antara F1 ini Q1, Q2, Q3 ini 0, berarti F12 sama dengan F23. K Q1 Q2 per R kuadrat K Q1 Q2 Q3 per R kuadrat. R-nya beda ya, sini sama sini teman-teman. Yang bisa dicoret K Q2, berarti tinggal Q1 ini tadi 2 mikrokolom dibagi R1 nya sini 15 min X kuadrat sama dengan Q2 8 mikrokolom dibagi X kuadrat, ini coret mikrokolom, ini coret 1, 4. Ini kan bilangan kuadrat semua, berarti diakarkan semua. Akarnya 1, 1. Akarnya ini tinggal kuadrat, pangkatnya hilang, tetap dikurung. Terus ya akarnya 4, 2. Akarnya X kuadrat X. Terus disilang teman-teman. 1 kali X berarti X. Ini kali ini berarti 30 min 2X. Berarti 30 sama dengan 3X. X 10. 10 cm dari muatan yang besar. Nanti kalau muatannya beda, misalnya yang di sini positif, sini negatif, sini positif dan negatif, ada muatan yang lain, misalnya ini 2 sama ini min 4, biar 0 berarti di dekat dengan yang kecil. Tapi angka kecil itu 2 sama 4 kecil yang 2, berarti nanti muatannya di sini atau titik ujinya. Nanti kalau menemukan soal yang lain kita bahas teman-teman. Dua benda bermuatan listrik masing-masing Q1 dan Q2 berjarak 6 cm. Q1 Q2 6 cm. Sama jika kuat medan listrik yang berada pada jarak 2 cm dari Q1, berarti sini ini 2, sini 4 cm.
Perbandingan antara Q1 dan Q2 adalah ini jawabannya teman-teman. Ini yang sama apa? Kuat medan. E itu kan tadi rumusnya K/Q per R kuadrat. Kalau ini kan berbanding tinggal kita masukkan berarti teman-teman. Karena ini 0 berarti E1 sama dengan E2. K/Q1 per R1 kuadratnya di sini 2 kuadrat. K/Q2 per 4 kuadrat. Ini coret K sama K. Ini 4 sama 16 tinggal 4. Berarti ini Q1 per Q2 sama dengan ini 1 per 4. Nomor 17 teman-teman. Tapi ini pilihan gandanya nomor 17 itu ternyata acak. Jadi yang penting kita bisa mengerjakan aja ya teman-teman. Kalau soal kayak gini biasakan dibaca bawah aja. Jika bola D bermuatan negatif, ini negatif. Terus nah ini jika tiap bola didekatkan dan bola A dan E saling menolak dan C dan D saling tarik menarik, berarti C dan D dulu. C dan D tarik menarik berarti sini positif. E dan B, B belum tahu semua. E dan E saling tolak menolak, C dan E saling tolak menolak, C dan E tolak menolak. E dan B tarik menarik, E dan B tarik menarik. A dan E tolak menolak, A dan E tolak menolak. Kalau tolak menolak itu sama muatannya, kalau tarik menarik beda muatannya. 18. Pada titik sudut persegi yang panjang sisinya 20 cm. Ini 20 terdapat muatan. Ini di sini ada muatannya. Tentukan potensial listrik di tengah-tengah. Berarti ini kita cari dulu jaraknya antara titik ke muatan. Pakai triple ya. Kalau ini 20 berarti sini 20 akar 2. Ini total, padahal yang digunakan cuma sini sampai sini toh, tengah sampai sudut. Berarti R-nya itu 10 akar 2. Karena separuhnya 20 akar 2. Terus potensial listrik itu rumusnya K/Q per R. V sama dengan K/Q per R. Itu jika potensialnya 1. Kalau dia potensialnya 4 dan positif semua, tinggal dijumlahkan saja. K per R, yang beda kan Q-nya. R-nya kan sama semua juga. Jadi Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. K itu 9 kali 10 pangkat 9 dibagi R-nya tadi 20. 0,2 ya ini ya 0,1 akar 2 kali 10 pangkat min 1. Karena ini kan masih meter, masih senti. Akar 2 kali 10 pangkat min 1 dikali, ini tinggal dijumlahkan, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti 4 kali 10 pangkat min 6 mikrokulom ya. Ini sama ini berarti ini min 5. Min 5 sama 9 berarti 4. Berarti ini kali ini 36 bagi akar 2 dikali 10 pangkat 4. Kalikan sekawan 36 akar 2 dikali akar 2 per akar 2 kali 10 pangkat 4. Berarti ini kan ini 2. 36 per 2 akar 2 10 pangkat 4. Ini 18. Akar 2 itu nilainya 1,414.
itu pembulatan. Kalau silahkan dihafal teman-teman bahwa akar 2 itu nilainya 1,414. Ini kalau nanti dihitung dibulat. Lanjut nomor 19 teman-teman. Proton yang terpisah sejauh 2,5 kali 10 pangkat min 15 meter. Proton-proton tersebut biasanya terdapat dalam inti atom besar energi potensial. Energi potensial listrik ya ini berarti teman-teman. Energi potensial itu rumusnya EP dan K per R. K itu kan 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan muatan proton itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 15. Kita kerjakan pangkatnya dulu. Ini sama ini kan min 10 sama ini min 2, min 10 min 29 dibagi ini 14 berarti kali 10 pangkat min 14. Ini kalau dikalikan setelah dihitung hasilnya 9,2. Tinggal dikaliin aja 9 kali 1,6 kali 1,6 dibagi 2,5. Lanjut nomor 20. Sebuah bola konduktor berongga memiliki jari-jari 20. Diketahui medan listrik di luar bola konduktor yang berjarak 10 cm dari kulit. Oh ya, jarak itu diukur harus dari pusat. Berarti ini R1 nya itu 30 cm ya. Karena 10 dari kulit otomatis kalau dari pusat 30. Sedangkan medannya yang ini berarti E1 nya sama dengan 4000. R2 nya ini 40 cm sudah diukur dari pusat, berarti R2 nya 40 cm. Medan di luar untuk bola berongga itu E sama dengan K per R kuadrat. Jadi E nya ini berbanding lurus dengan Q dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sedangkan variabel yang dirubah hanya apa? R. Berarti E1 per E2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat karena berbanding terbalik. 4000 per E2 nya E2 sama dengan R2 kuadrat. 40 ini boleh dibagi dulu baru di kuadran boleh. 4000 per E2 sama dengan ini coret 16 per 9. 40 bagi 16 itu 5. Berarti E2 sama dengan ini dibagi, maaf ya, ini 40 itu dibagi ini bagi 8, ini 2. 450 dibagi 2, 225.